Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silahkan, Saudara Flandi. Baik, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini yang diambil di dalam buku Menjadi Putra-Putri Allah, tanggal 26 Mei adalah dalam pengampunan. Ayat Alkitab, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Kristus adalah teladan kita. Ia menempatkan dirinya sebagai kepala dari keluarga manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak dipahami oleh manusia, karena mereka tidak menyadari akan hak-hak istimewa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapan mereka sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kemurahannya bukanlah kelemahan, melainkan suatu kuasa yang dahsyat untuk menghukum dosa, namun satu kuasa untuk menarik kepadanya kasih umat manusia. Melalui Kristus, keadilan disanggupkan untuk mengampuni tanpa mengorbankan suatu titik pun dari kesuciannya yang amat tinggi. Kristus mengajar kita berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Dan menambahkan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Kalau seorang telah berbuat kesalahan kepadamu dan terlalu sombong dan keras kepala untuk berkata kepadamu, "Saya menyesal," apakah engkau tidak akan pergi kepada yang bersalah itu dan berkata, "Saya mengasihimu karena Kristus, dan saya mengampunimu akan luka yang telah engkau perbuat kepadaku." Yesus akan menyaksikan dan mengakui perbuatan kasih ini, dan sebagaimana engkau perbuat kepada orang lain akan diperbuat juga demikian kepadamu. Kita harus mempunyai roh berpengasihan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengaku kesalahannya atau tidak? Kalau mereka tidak mau bertobat dan mengadakan pengakuan, maka dosa-dosa mereka itu akan tetap terdaftar dalam buku-buku di surga untuk menghadapkan mereka pada hari penghukuman. Tetapi kalau mereka berkata, "Saya menyesal," maka kita pun mengampuni dengan cuma-cuma kesalahan mereka itu terhadap kita. Kebahagiaan yang benar bukanlah terdiri dari memiliki kekayaan atau pangkat, melainkan dalam mempunyai hati yang bersih dan suci, dibersihkan oleh penurutan kepada kebenaran. Kepada setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan prinsip-prinsip surga. Pengampunan akan luka-luka, bukan menuntut balas, adalah suatu pertunjukan hikmat, yakni kebijakan yang benar. Kasih yang menyerupai Kristus bagi manusia melalui orang yang olehnya Tuhan telah bekerja adalah suatu kenyataan perubahan tabiat yang sesungguhnya. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan ayat inti hari ini berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34.
Pernahkah kita merenungkan ayat ini? Mengapa Yesus berkata kepada Bapanya, "Ampunilah mereka"? Mengapa bukan Yesus sendiri yang mengampuni orang-orang itu? Hal ini bukan hanya tentang teladan, namun memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara kita, bahkan sejak Yesus tergantung di kayu salib. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 395, paragraf 1, yang menjelaskan, sementara serdadu-serdadu melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingatannya beralih dari penderitaannya sendiri kepada dosa para penganiayanya, serta pembalasan yang mengerikan yang akan menjadi bagian mereka. Tidak ada kutuk dimintakan ke atas serdadu-serdadu yang sedang memperlakukan dia dengan sangat kasarnya. Tidak ada pembalasan dendam diminta ke atas para imam dan penghulu yang merasa senang melaksanakan niat mereka. Kristus menaruh belas kasihan kepada mereka dalam kebodohan dan kesalahan mereka. Ia hanya mengucapkan perlahan-lahan suatu permohonan untuk keampunan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingat, di dalam Ka'bah yang duduk di atas tahta rahmat adalah Allah Bapa, dan Yesus sebagai imam besar berdiri di hadapan Bapa sebagai pengantara antara manusia dan Bapa. Nah, saat disalib, gantinya memikirkan penderitaannya yang mengerikan, Yesus malah memikirkan pembalasan yang akan diterima oleh mereka yang telah menganiaya dia. Yesus lihat jauh ke depan, dan itulah sebabnya Yesus memohonkan pengampunan untuk mereka kepada Bapanya. Kemudian dalam The Bible Echo, Agustus tanggal 15 tahun 1892, paragraf 12 berkata, tidak satu kata pun yang Yesus jawab kepada semuanya ini. Bahkan ketika paku ditusukkan menembus tangannya, dan tetesan keringat dari penderitaan menebal di keningnya, dia menghembuskan doa pengampunan kasih untuk para pembunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Renungkan peristiwa ini, saudaraku dalam Tuhan. Sementara dipakukan ke salib, sementara menderita aniaya tak terkira, Yesus masih bisa berdoa, memohonkan pengampunan kasih dari Bapanya untuk mereka yang telah menganiaya dia. Semoga saudara sekalian semakin melihat bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara kita. Dia sudah lalui semua tingkatan hidup manusia, bahkan alami derita aniaya karena kebenaran. Yesus disalibkan bukan karena dia salah, tapi karena dia benar. Kalau kita dihukum karena kesalahan kita, itu wajar dan lazim. Tetapi Yesus berbeda. Yesus dihukum karena dia benar, agar melalui kebenarannya, kita yang bersalah ini dapat dibenarkan asal kita percaya. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, kalau ada yang mengaku pengantara atau diangkat sebagai pengantara, namun tidak pernah mengalami apa yang Yesus alami, maka orang tersebut atau oknum itu adalah pengantara palsu. Doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Allah Roh Kudus adalah pengantara. Pertanyaan, adakah Allah Roh Kudus pernah mengalami aniaya dan derita oleh karena kebenaran? Dan saat dianiaya oleh karena kebenaran, adakah Allah Roh Kudus sempat menghembuskan doa kasih kepada Allah Bapa? Semuanya ini tidak pernah dialami oleh Allah Roh Kudus. Lalu kalau tidak pernah, penghiburan apa yang Allah Roh Kudus dapat berikan kepada kita saat kita mengalami aniaya karena kebenaran? Ya, tidak ada. Karenanya, satu-satunya pengantara yang dapat menghibur kita saat kita dianiaya oleh karena kebenaran adalah Yesus Kristus, sebab Dia sudah terlebih dahulu mengalaminya. Hanya Yesus yang dapat membuat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebelum orang itu meminta maaf.
Sebab meski para serdadu tadi yang menyiksa Yesus dan tidak meminta maaf, tapi Yesus tetap doakan dan mohon pengampunan kepada Bapanya bagi mereka. Bahkan perhatikan yang berikut ini dalam The Story of Jesus halaman 142 paragraf 3. Dituliskan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus mendapatkan hak untuk menjadi pembela manusia di hadapan Bapa. Doa itu yang untuk musuh-musuhnya merangkul dunia. Doa itu mengambil setiap orang berdosa yang telah hidup atau seharusnya hidup dari awal dunia sampai akhir zaman. Saya harap saudara sekalian renungkan kutipan ini juga. Oleh karena doa Yesus kepada Bapanya yang memohon pengampunan bagi musuh-musuhnya, Yesus mendapatkan hak menjadi pembela atau pengantara kita di hadapan Bapa. Dalam bahasa Inggris, Nyonya White tulis, The Advocate for Men. Dari manakah kata advocate ini Nyonya White ambil? Dari Alkitab tentunya. Ingat kembali ayat berikut ini dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 yang berkata, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Perhatikan dalam versi King James, kata pengantara dituliskan advocate. Dan kata advocate atau pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata parakletos, yang diterjemahkan menjadi penghibur dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Maka artinya, penghibur atau pengantara atau advocate itu adalah Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang telah disalibkan menjadi korban pendamaian, dan hanya Yesus yang sementara disalibkan, menderita aniaya tak terkira, masih sempat berdoa kepada Bapanya untuk pengampunan kasih bagi musuh-musuhnya. Dan karena doanya itulah Yesus mendapatkan hak untuk menjadi pengantara kita, menjadi pembela kita di hadapan Bapa. Tidak heran Alkitab berkata, hanya satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus yang berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada oknum lain yang berdoa seperti Yesus ini. Apakah Allah Roh pernah berdoa seperti ini? Tidak pernah. Dan jika tidak pernah, karenanya Allah Roh tidak punya hak untuk menjadi pengantara. Ini penting sekali kita pahami, karena ada hubungan erat antara pengampunan dengan peran Yesus sebagai pengantara. Sebab sebagai pengantara, Yesus memohonkan pengampunan untuk kita. Dan kita juga sudah belajar bahwa roh yang dimaksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 adalah rohnya Yesus. Ayat itu sama sekali tidak mengajarkan adanya oknum lain yang bukan Yesus yang menjadi pengantara. Bagi yang hendak belajar atau hendak mengulangi, lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 19 Mei 2021. Apakah hanya ini? Oh tidak, masih ada. Dalam buku yang sama, Nyonya White menyatakan, Story of Jesus halaman 142 paragraf 4 yang berbunyi, Kapanpun kita berbuat dosa, Kristus terluka lagi. Bagi kita, dia mengangkat tangannya yang tertusuk di depan tahta Bapa dan berkata, Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat kita berbuat dosa, kita memiliki pembela, memiliki pengantara yang setia di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus angkat tangannya yang telah ditembus paku salib, serta memohonkan pengampunan untuk kita. Oh, saudaraku dalam Tuhan, sungguh amat jelas dan tidak dapat disangkal. Hanya Yesus satu-satunya pengantara kita. Sudah jelas bahwa Allah Roh bukanlah pengantara. Tidak satu pun syarat untuk menjadi pengantara yang bisa dipenuhi oleh Allah Roh. Tidak satu pun. Bahkan baru syarat pertama saja sudah gagal. Syarat pertama adalah dipilih dari antara manusia. Oleh karenanya kami prihatin bagi saudara sekalian yang masih menjadikan Allah Roh menjadi pengantara saudara. Karena dia tidak bisa mengajarkan pengampunan.
sebab Allah Roh tidak pernah alami aniaya karena kebenaran. Tapi Yesus sudah mengalaminya dan bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya Dia. Yesuslah yang kita perlukan dalam hidup kita, agar kita juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip 11 tahun 1888 paragraf 79 yang berbunyi, Dia yang memiliki Roh Kristus tidak akan pernah lelah mengampuni. Sungguh suatu kutipan yang sangat menguatkan. Dengan memiliki Roh Kristus dalam hidup kita, kita bukan hanya tidak pernah lelah mengampuni, tetapi juga menjadi putra dan putri Allah. Halaman 93 paragraf 3 menyatakan, seperti Kristus, kita akan mengampuni musuh-musuh kita dan berjaga-jaga kepada kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah melukai kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka itu, dan kalau sekiranya kita dapat, akan berbuat kebajikan kepada mereka. Inilah teladan Yesus bagi kita. Dia dianiaya oleh karena kebenaran, tapi Yesus masih bisa berdoa untuk pengampunan kasih bagi musuh-musuhnya kepada Bapanya. Sebab Bapanya lah sumber pengampunan yang duduk di atas tahta kasih karunia. Itulah sebabnya doa yang Yesus ajarkan kepada kita berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengapa demikian? Karena saat kita berbuat kesalahan, yaitu dosa, hal itu sama dengan bersalah kepada Bapa. Tetapi bahkan sebelum kita memohon maaf kepada Bapa, Bapa sudah sediakan jalan pengampunan. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Sebelum Adam dan Hawa memohon maaf kepada Bapa, Bapa sudah sediakan jalan pengampunan bagi mereka, yaitu di dalam Anaknya. Tapi Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana dengan kita sekarang di dunia ini? Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam suratnya nomor 66, tanggal 10 April tahun 1894, yang berkata, tidaklah aman untuk menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus pada hari Pentakosta untuk tinggal dalam hati kita, agar kita tidak pernah lelah mengampuni, serta berbuat kebajikan kepada mereka yang bersalah kepada kita, meski mereka tidak meminta maaf kepada kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kita, dan jadikan Yesus satu-satunya pengantara kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Yesus menderita aniaya oleh karena kebenaran, namun Dia mengampuni mereka dan bahkan berdoa memohonkan pengampunan dari Bapanya. Inilah teladan Yesus bagi kami, dan untuk dapat menghidupkannya, kami perlu Roh-Nya. Kiranya Bapa curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dapat menghidupkan teladan Yesus di dunia ini. Bersama kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.